يا مكة الخير بي شوق يتيمني إلى حماك ويستهوي هواك دمي فمن ثراك فمن ثراك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan tentang sebuah kisah yang berjudul Tangisan Batang Kurma. Pada suatu hari, di hari Jumat, warga Madinah digemparkan oleh suara tangisan yang amat pilu dan tak kunjung henti. Suara yang mirip seperti rengekan bayi atau seekor unta yang hendak melahirkan itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Rasul yang tengah berkumpul di dalam masjid untuk menunaikan sholat Jumat pun kebingungan. Siapakah gerangan yang menangis? Tangisan di tengah keheningan itu terdengar sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan khutbah. Rasulullah pun turun dari mimbar menunda khutbahnya. Ketika itu beliau berjalan mendekati sebuah batang kurma dan kemudian mengelus dan memeluknya. Suara tangis itu pun berangsur-angsur berhenti. Rupanya batang kurma itulah yang menangis. Bahkan hampir saja batang kurma itu terbelah dikarenakan jerit tangisnya. Ikhwani, sejak Masjid Nabawi berdiri, batang kurma itu telah ada di sana. Tak hanya menjadi tonggak, ia selalu menjadi sandaran Nabi tiap kali beliau memberikan khutbah. Batang kurma itu selalu menantikan hari Jumat, karena pada hari itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga di hari Jumat itulah ia menangis. Beberapa hari sebelum hari Jumat yang pilu bagi si batang kurma, seorang wanita Ansor telah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki putra seorang tukang kayu dan ia menawarkan sebuah mimbar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, "Duhai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan mimbar untukmu?" ujarnya. Rasulullah pun menjawab, "Silahkan, jika kalian ingin melakukannya," ujar beliau. Maka pada hari Jumat di keesokan harinya, mimbar Rasul telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Ketika Rasulullah hendak menaiki mimbar, menangislah si pohon kurma karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasa. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memeluk pohon kurma tersebut. Setelah dipeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si pohon kurma pun bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapat pelukan dari Nabi telah cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada para sahabat, "Kalau aku tidak memeluknya, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat," sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada para sahabat
untuk menanam batang kurma tersebut di bawah mimbar beliau. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada pohon kurma itu, "Ikhtar an aghrisaka fil makanil ladzi kunta fihi fatakuna kama kunta, wa in syi'ta an aghrisaka fil jannati fatashraba min anhariha wa uyuniha fayahsunu nabtuka wa tusmiru fayakula awliyaullahi min thamaratika wa nakhlika fa'altu." Pilihlah mana yang engkau suka, aku kembalikan engkau ke tempatmu semula sehingga engkau dapat menjadi pohon kurma seperti dulu lagi, atau kutanam dirimu di surga, engkau bisa minum air sungai dan mata air surga sehingga engkau bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Kemudian para wali Allah Ta'ala akan dapat memakan buah-buahmu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan baik batang kurma tersebut berkata, "Taghrisuni fil jannah, fayakulu minni awliyaullah, wa akunu fi makanin la abla fih." Aku memilih engkau menanamku di surga sehingga para wali Allah bisa memakan buah yang kuhasilkan, dan aku pun tinggal di suatu tempat di mana aku tidak akan pernah hancur. Jawaban batang kurma ini didengar oleh para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikhtara darul baqa'i ala daril fana." Ia, pohon kurma ini, memilih negeri yang kekal dibandingkan negeri yang fana. Ikhwani rahimakumullah, kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk, bahkan sebatang pohon sekalipun, sungguh mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat mengherankan jika manusia yang berakal dan mengetahui keluhuran akhlak beliau kemudian tak jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan Al-Basri radhiyallahu an, dia membicarakan hadis tentang rintihan batang kurma di atas. Beliau selalu menangis dan berkata, "Ya ibadallah, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaih limakanihi minallahi azza wa jalla. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ila liqa'ih." Wahai hamba-hamba Allah, pohon saja merintih merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Sebenarnya kalianlah yang lebih pantas merindukan pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, semoga kita diberikan Allah rasa cinta dan rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan cinta tersebut kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.